Shalom aleihim Besem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. Yi Yesus jidu deminggi ansin. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu, supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membahas sebuah tema. Tema ini menanggapi kiriman WA dari Pak Gani ya. Pak Gani ini salah satu mahasiswa kami ya. Pak Gani itu nanya tentang ini, makanya judul kita kali ini adalah chip RFID bukan 666. Chip RFID yaitu chip radio frequency identification yaitu. Itu bukan 666. Saudara-saudara, Pak Gani itu ngasih info bahwa Departemen Kesehatan Amerika, Menteri Kesehatan Amerika sudah menandatangani pemasangan chip untuk memonitor kesehatan ya, entah itu di pergelangan tangan, di tangan ya, entah di dahi ya, kemungkinan besar di tangan, kemungkinan besar di sini. Kemungkinan besar ya, pasangi chip. Itu bukan 666. Jika Indonesia sudah siap memasang chip itu, tujuannya untuk kesehatan, saya orang pertama yang akan masang chip itu. Ya, itu bukan 666. Itu radio identification untuk urusan memonitor kesehatan kita. Di samping di situ mungkin selain kesehatan juga identification toh. KTP kita di situ langsung nama ada dan sebagainya. Mau di jidat, mau di tangan nggak apa-apa. Saya orang pertama yang akan pasang. Andekan itu benar dan sistem telekomunikasi di Indonesia sudah memungkinkan untuk itu. Jangan sampai udah dipasang ya toh, nggak taunya nggak bisa dipakai. Seperti misalnya ya toh, dulu kan apa itu yang tadinya kan idenya kan KTP begitu, elektronik KTP. Tapi nyatanya kan KTP tidak ada chipnya toh. Nah ini chip RFID ini akan ditaruh di dalam tubuh kita ya, supaya tidak bisa rusak. Maksudnya itu gedenya sih segede beras katanya ya, atau gede dikit ya nggak apa-apa. Saya orang pertama yang akan masang ya chip RFID bukan 666. Ini mungkin tayangan baru pertama kali ya. Ada pendeta yang berani mengatakan bahwa RFID itu bukan 66. Sementara saudara tahu di luar sana udah pasti itu. Saudara-saudara, jangan mau nanti dipasangin chip ya, itu chip kesehatan kok. Emang Anda tahu 666 itu apa? Ya. Perhatikan, 666. 666 itu ada 3 golongan, Saudara. Nabi palsu, Mesias palsu, dan pengikutnya. Ya, itu 666. Jadi ada nabi palsu, Mesias palsu, dan pengikutnya. Itu 666. Mari kita lihat Wahyu pasal 13. Ya, ini karena soal 666 kan adanya di Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 di ayat 1 sampai 10. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Ini binatang yang keluar dari laut. Silahkan Anda baca. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Nah, saya akan membaca atau memfokuskan di ayat 7 dan 8. Ayat 7. Dan ia itu artinya binatang yang keluar dari laut itu diperkenankan, perhatikan, melawan orang-orang kudus. Ini kata kuncinya. Itu binatang itu atau tokoh itu, tokoh jahat tentu saja. Binatang itu kan lambang tokoh jahat. Tokoh jahat itu diperkenankan melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan padanya diberi kuasa atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Perhatikan ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, menyembah tokoh itu. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam
sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih itu. Jadi ini siapa? Ini pasti orang, bukan orang Kristen, kan namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, ya, pasti di luar Kristen ini. Siapakah mereka? Nabi palsu. Jadi nabi palsu adalah 6 yang pertama. Ya, keluhnya sangat jelas. Diperkenankan melawan orang-orang kudus, kemudian dia itu adalah orang-orang yang namanya memang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, berarti di luar orang Kristen. Siapa dia? Nabi palsu. Jadi 6 yang pertama adalah nabi palsu. Sekarang 6 kedua. Saudara tahu siapa nabi palsu? Saya nggak usah kasih tahu ya. 6 yang kedua, binatang keluar dari bumi. Perhatikan Wahyu 13 ayat 11. Ya, binatang ini seperti domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Sudah jelas ini Mesias palsu. Jadi Mesias palsu harus berasal dari intern Kristen, tokoh Kristen tapi palsu. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan adalah orang yang memberitakan Injil lain. Itu Mesias-Mesias palsu. Bisa buat mujizat? Nggak bisa. Kan mujizat dari iblis juga bisa. Ya, jadi 6 yang kedua adalah Mesias palsu, harus intern Kristen, ngakunya Kristen tapi palsu. Ya, tidak mengakui satu-satunya Alkitab, tidak mengakui Yesus Allah, yaitu Allah itu tidak satu. Itu semua Kristen palsu. Tokoh-tokohnya itu yang Mesias palsu. Itu 6 yang kedua. 6 yang ketiga adalah Wahyu 13 ayat 16. Pengikut binatang 1 dan binatang 2 diberi tanda pada tangan dan dahinya. Ini para pengikut Mesias palsu dan pengikut nabi palsu itu diberi tanda. Ya. Tandanya bisa berupa fisik, bisa juga tidak ya loh. Enggak tahu tanda apa, di tangan dan di dahi ya. Sedangkan RFID tidak ada hubungannya dengan Mesias palsu sama nabi palsu. Wong saya percaya Yesus sebagai Allah kok. Lah kalau Anda tidak percaya Yesus sebagai Allah, berarti Anda masuk golongan pengikutnya Mesias palsu itu. Ya, di luar Kristen pengikut nabi palsu otomatis kan. Ini ayat Alkitab ya. Ayat Alkitab loh ya. Untuk konteks 6 di yang pertama adalah nabi palsu. Ya toh. Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, dan itu nabi palsu ya. Nanti pengikutnya 6 yang ketiga. Binatang keluar dari bumi, Mesias palsu. Anda yang menolak Yesus sebagai Allah, Anda ikut Mesias palsu. Dapat tanda 6 nomor 2. Lalu 6 nomor 3 adalah pengikut-pengikutnya, jadi clear. Jadi 6 artinya nabi palsu, Mesias palsu, dan para pengikutnya. Clear. Lah kalau saya orang Kristen percaya Yesus terus mau dimasukin chip itu radio frekuensi identification untuk data kependudukan maupun kesehatan kami, masa saya nggak mau? Saya orang pertama yang mau. Chip RFID bukan 666, 100% bukan 66. Saya ulang, chip RFID 100% bukan 666. Saya orang pertama yang akan pakai chip itu seandainya di Indonesia sudah siap. Artinya sistem telekomunikasi siap sehingga saya kemana-mana kelacak nih, gitu. Ya, sekarang kan pakai HP sebenarnya juga sudah bisa, yaitu ada teknologi khusus untuk melacak HP kan sudah bisa, gitu. Nanti pakai RFID itu. Pemerintah gampang ini. Pendeta Henry ada di mana nih ya? Oh, ada di Jakarta. Oh, ada di Surabaya. Oh, ada di Amerika. Ya. Saya orang pertama yang akan pasang RFID, karena RFID ini radio frequency identification adalah data kependudukan kita. Nanti kita sudah nggak usah pakai KTP, nggak usah, orang nggak bisa dipalsuin lagi, nggak bisa poligami ya. Ya sudah menikah status Anda ya. Nanti terus misalnya sudah cerai karena kematian gitu ya, misalnya ya, ditinggal istri atau suami, nanti diperbarui ini RFID ini, bisa diperbarui. Wong itu semacam apa? Semacam ya data lah, database begitulah ya. Baterainya dari mana? Saya nggak tahu, tapi katanya memanfaatkan suhu tubuh. Kita itu sudah ngecas sendiri baterainya gitu dengan panas dari suhu tubuh kita. Jadi ini nggak perlu dicas baterainya ya. Terus seumur hidup. Ya saudara-saudara ya. Jadi clear ya. Chip RFID
RFID bukan 666. Saya ulang, 666 adalah nabi palsu, Mesias palsu, dan para pengikutnya. Jadi 666 itu memang ada 3 kelompok ya. Penjelasan seperti ini tidak pernah Anda dengar dari manapun juga. Hanya Pendeta Henry Tandianta yang bisa menjelaskan gini, kan dasarnya Alkitab. Pendeta Henry jelasinnya pakai Alkitab, tuh pakai ayat semua ya. Ya, jangan sampai Anda itu salah ya nanti ya. Baik, chip RFID 100% bukan 666. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya. Amin.